Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap hati dan pikiran kami penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kekuatan kesehatan juga untuk Robin, urapan daripada Tuhan untuk bisa memberikan penjelasan mengenai kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh diberkati oleh karena firman Tuhan malam hari ini yang boleh kami dengar. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Berkati juga rekan-rekan kami yang dalam perjalanan mereka, yang macet, yang lemah tubuh, Tuhan berikan kesembuhan, dan juga yang lemah iman Tuhan berikan kekuatan. Di dalam nama Kudus kami berucap syukur. Amin. Ya, selamat malam untuk kita semua. Salam. Halo. Ya, bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir bersekutu kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, langsung saja saya mengajak untuk kita semua membuka Alkitab. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9, kita bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 saja. Ya, kita akan bergantian. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, dan seterusnya. Ayat ke-9, pasal 9 ayat 1. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta suruh konsul kepadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saudara Saulus, mengapa engkau mendengarku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Diamlah dan pergilah dalam kota di sana. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka mata, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. Bagi yang baru datang di Kisah Para Rasul pasal 9, sekarang sudah masuk ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 9, sekarang sudah masuk ayat 9. Saya lanjut ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Datang melihat bahwa Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atas supaya dapat melihat. Ayat 13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia ditanggung." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia
menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ketika itu juga suara dapat. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini saya ambil tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Ya, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi, di dalam perjalanan hidup ini seringkali kita menjumpai ada banyak orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup yang lama mereka, hidup yang penuh dengan keberdosaan, untuk bisa hidup di dalam kehidupan yang baru atau mengenal Tuhan, ya, dan meninggalkan, benar-benar meninggalkan hal-hal dunia lama mereka menuju ke suatu hal yang benar-benar Tuhan inginkan. Ya, hal semacam ini juga biasanya kadang terjadi karena orang tersebut baru saja melewati sebuah keadaan hidup di mana ia melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupnya, ya. Baik itu mengalami sebuah mukjizat yang awalnya dia sakit, kemudian disembuhkan, tiba-tiba dia bertobat. Karena ada sesuatu hal atau suatu gerakan dalam hidupnya untuk bisa mengenal Tuhan. Dan juga bahkan kembali kepada Tuhan karena usahanya bangkrut. Yang awalnya bukan pengikut atau bukan murid Kristus, bukan sebagai anak Tuhan, tetapi karena dia bangkrut, maka mungkin baru mengenal Tuhan setelah dia beritakan apa yang telah Tuhan janjikan di dunia ini. Bahkan juga ada beberapa setelah bertobat itu memiliki sebuah kehidupan yang baru, ya. Setelah mengalami sebuah perubahan, dia pastinya memiliki sebuah keyakinan bahwa saya akan menyembah Allah yang benar, ya. Saya akan mengenal Allah. Dan yang awalnya seorang pemabuk, yang awalnya seorang perokok mungkin begitu, ya. Sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal seperti itu oleh karena hatinya terdorong untuk bisa mengenal Kristus. Bahkan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang juga yang bertobat itu oleh karena khotbah pendetanya, ya, yang mengingatkan sebentar lagi akhir zaman begitu. Banyak gereja-gereja yang berbicara tentang akhir zaman. Bahkan ada pendeta-pendeta itu yang mengatakan tahun ini akan ada suatu hal yang benar-benar terjadi di muka bumi ini. Maka bertobatlah begitu kan. Sehingga ada suatu dorongan dari pendetanya untuk bisa bertobat mengenal Kristus. Bahkan juga ada yang bertobat mengenal Kristus itu karena apa? Karena dia takut mati. Banyak orang yang bertobat mengenal Kristus, jadinya yang awalnya agama di luar daripada Kristen bisa mengenal Kristus oleh karena takut mati, ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak pernah takut mati, ya. Ya, dimanapun kita berada, karena kita ini adalah umat pilihan Allah, anak-anak Tuhan. Nah, itu hal-hal yang menjadi di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, hal-hal yang menjadi sebuah problem, ya. Mereka bertobat itu bukan karena perjumpaan pribadi dengan Kristus, tetapi oleh karena omongan-omongan dari sini sehingga mereka bertobat. Ya. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah pertobatan semacam itu, apakah itu dibenarkan atau tidak? Apakah pertobatan oleh karena pendetanya tadi khotbah, tahun depan akan ada bencana alam, bertobatlah begitu kan? Banyak gereja-gereja yang mengadakan begitu. Malah yang lebih viral sekarang itu mengatakan Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Ya, ada seorang pendeta yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan seorang juru selamat. Ini mesti kita hati-hati, ya, mesti kita hati-hati. Nah, saya kembali lagi pertanyaannya seperti ini. Apakah pertobatan seperti itu yang saya katakan tadi oleh karena dorongan dari pendeta bahwa
tahun depan akan ada bencana alam atau hal-hal lain sehingga bertobatlah mengenal Kristus. Apakah itu benar? Bisa saya katakan juga bisa benar, bisa tidak. Ya, bisa benar, bisa tidak. Tapi lebih kepada itu tidak benar. Jadi bukan sesuatu benar-benar real hidupnya itu bertobat karena perjumpaan Kristus, tetapi oleh karena berita yang tidak benar, ya, yang diberitakan tadi. Jadi seseorang bertobat itu ia karena takut mati juga seperti yang saya katakan tadi. Ia karena takut mati, bagaimana hidup saya ke depan, ya. Karena saya ini masih belum mengenal Kristus, ya. Bagaimana hidup saya ini takut mati. Ya, sehingga ya udahlah mengambil keputusan padahal tidak ada sesuatu hal yang timbul di dalam hatinya begitu ya. Tetapi karena ya udahlah, daripada saya begini-begini terus, akhirnya saya bertobat mengenal Tuhan. Meskipun awalnya belum sama sekali itu belum mengenal Kristus sama sekali, istilahnya belum diajarkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi istilahnya hanya ikut-ikutan begitu ya. Ya. Dan mukjizat-mukjizat yang terjadi tadi seperti sakit penyakit yang awalnya sakit gitu ya. Awalnya sakit tiba-tiba sembuh, disembuhkan. Malah setelah itu sudah, saya mengenal Kristus, saya mau kembali kepada Kristus. Atau seseorang yang tadi punya usaha tiba-tiba bangkrut, ya, terus mau mengenal Kristus lah, begitu kan? Karena di dalam Kristus ada sesuatu hal yang membuat saya menjadi kaya raya begitu. Jadi mesti kita hati-hati juga teologi-teologi kemakmuran, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus mengerti bahwa pertobatan itu seorang anak Tuhan ya, atau pertobatan Kristiani bukan hanya sampai kepada berhenti berbuat dosa, ya. Tidak hanya sebatas berhenti berbuat dosa atau merupakan pelanggaran-pelanggaran secara moral yang kita lakukan secara umum. Ini bukan pertobatan kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengalami suatu perjumpaan antara diri kita ini dengan Kristus. Ya, apakah kita sudah pernah mengalami perjumpaan secara pribadi? Ya, mungkin makanya saya bilang tadi it's okay lah. Mungkin seorang pengkhotbah tadi mengatakan tahun depan akan terjadi bencana alam. Tetapi itu kan bukan dia Tuhan istilahnya kan. Dia hanya sebatas manusia biasa. Tetapi bagaimana kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah suatu dorongan nanti di dalam hidup kita ini, di dalam diri ini. Ada suatu dorongan untuk benar-benar percaya kepada Kristus. Karena telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang jemaat dikasihi Tuhan, sama halnya yang telah kita pelajari pada malam hari ini, bacaan yang telah kita baca ini. Saulus. Kita belajar dari kisah Saulus. Kalau kita melihat sejenak latar belakang Saulus ini, ya, Saulus ini lahir dan dididik di kota Tarsus di tanah Kilikia yang bukan Yahudi sama sekali. Ya, dia juga belajar di Yerusalem dan juga kepada seorang rabi yaitu Gamaliel di sana. Dia belajar banyak hal di sana. Dan juga salah seorang rabi terkemuka pada zaman itu. Dia juga dikenal sebagai seorang murid yang sangat cemerlang, ya, sangat cemerlang, dan seorang Farisi yang begitu semangat, ya, begitu semangat dalam hal apa? Ya pastinya menghancurkan orang-orang Kristen, menghancurkan pengikut-pengikut Tuhan, begitu. Jadi Saulus ini memainkan peranan sebagai wakil orang Yahudi pada waktu itu yang paling gigih di dalam menganiaya gereja, menganiaya umat Tuhan. Ya, kalau kita melihat sekilas latar belakangnya gitu. Dan kekejaman penganiayaan ini dilukiskan dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan Kisah Para Rasul itu di dalam kisahnya itu diceritakan. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Dan hal ini juga terlihat dalam nas ini, ya, untuk memudahkan Saulus untuk dapat menangkap orang Kristen dengan meminta surat kuasa. Kalau kita tadi perhatikan di dalam ayat pasal 9 ayat 1 dan 2 itu, di mana hatinya itu berkobar-kobar, ya,
untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi. Ya, itu yang dilakukan oleh Saulus, ya. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Bahwa Saulus sebagai utusan yang akan menangkap orang-orang Kristen yang dianggap telah mengikuti ajaran-ajaran yang sesat bagi dirinya, ya. Bagi dirinya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Ya, di dalam teks ini juga yang telah kita baca, ya, sangat jelas bagaimana latar belakang Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Bagaimana latar belakang dia, bagaimana dia menganiaya orang-orang Kristen atau orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Dia telah benar-benar istilahnya berdosa. Ya, benar-benar tidak lagi jalannya itu tidak benar. Ya, tidak benar, tidak mengenal Tuhan. Dia istilahnya menyembah berhala. Kalau pada waktu itu dia menyembah berhala dan sama sekali tidak menyukai bahkan orang-orang yang mengikut Kristus. Ya. Jadi ini suatu hal yang harus kita ketahui latar belakang Saulus ini sebelum dia ditangkap oleh Kristus. Sebelum dia mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus. Sebelum dia menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang pengabar Injil, dan inilah latar belakang Saulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu, latar belakang seseorang itu berbeda-beda di dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Latar belakang seseorang itu sangat berbeda-beda di dalam pengenalan akan Kristus. Ada yang awalnya, seperti saya, ya, sedikit saya cerita. Awalnya saya itu memang benar-benar sudah jadi Kristen, ya, orang Kristen. Memang dari kakek nenek begitu. Tetapi perjumpaan saya dengan Kristus itu, bagaimana saya benar-benar hati saya itu sudah luluh dan menyerahkan hidup totalitas karena saya celaka dulu itu. Tetapi bukan karena latar belakang saya agama lainnya, tidak. Tapi karena saya benar-benar Kristen, sudah orang Kristen, dan bagaimana saya menyerahkan hidup totalitas itu menjadi hamba Tuhan itu ketika saya celaka. Makanya mungkin tidak asing Bapak Ibu ketika melihat kepala sebelah kanan saya ini. Ya. Saya dulu kecelakaan, gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin hidup saya. Istilahnya hidup saya ini adalah hidup yang kedua, ya, hidup yang kedua. Saya bisa melayani sampai detik ini oleh karena anugerah Allah. Tanpa Tuhan mungkin saya katakan, aduh, sudahlah, begitu kan. Tetapi oleh karena pimpinan Tuhan, Tuhan memimpin saya sampai saat ini. Ya, itu suatu perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan pada waktu itu sehingga saya bertobat, bukan dalam arti bertobat dari agama lain ke agama Kristen, bukan, ya. Tapi bertobat benar-benar menyerahkan totalitas hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi pada waktu itu saya mengalami suatu perjumpaan. Ya. Tetapi berbeda dengan Saulus. Saulus itu dari benar-benar dia anti orang-orang Kristen menjadi benar-benar pengikut Kristus. Ya. Itu yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam teks yang telah kita baca ini, coba kita perhatikan kejahatan apa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Jadi dia hadir, kalau kita melihat sekilas saya membahas lagi dari belakang dari Kisah Para Rasul dari sebelum pasal 9 itu, bagaimana dia menyetujui bahkan juga menyaksikan pembunuhan terhadap Stefanus. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 itu, ya, dia menyaksikan bahkan juga menyetujui untuk pembunuhan terhadap Stefanus. Kejam bukan? Ya, sangat kejam. Ia juga berusaha membinasakan orang-orang Kristen. Bahkan dia masuk ke rumah-rumah orang Kristen itu untuk bisa ditangkap, diseret, dipenjara. Itu yang dia lakukan. Dia sangat anti banget dengan orang-orang Kristen. Dan yang paling gawatnya adalah ia tidak menyadari akan dosanya. Ia tidak menyadari akan perbuatannya. Bahkan yang dia lakukan itu menurut dia, ya, menurut dia sendiri itu baik. Menurut dia, ya. Jadi itu hal-hal yang benar-benar dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Kejahatan yang dilakukannya.
Bahkan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 dikisahkan tentang bagaimana dia giat bekerja akan bagi Allah. Istilahnya giat ini berkobar-kobar, bersungut-sungut di dalam mengejar apa yang menurut dia baik begitu ya. Terus di dalam Kisah pasal 26 juga ia pernah menyangka bahwa ia harus bertindak keras terhadap nama Yesus, dalam arti melawan Yesus. Ya, bahkan di dalam Filipi dikisahkan juga penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, termasuk dalam daftar hal-hal yang dulu ia banggakan dalam hidupnya. Jadi Saulus ini di dalam melakukan hal itu menurut dia baik bagi dirinya, tetapi bagi Tuhan tidak baik begitu. Dia benar-benar anti orang Kristen, dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia memberitakan Injil nantinya begitu ya. Jadi di ayat 1 ini ya, kalau kita perhatikan di ayat 1 ini tadi, hati Saulus berkobar-kobar untuk bisa mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ya. Membunuh murid-murid Tuhan ya. Sangat kejam, pasti kejam. Ini yang dilakukan oleh Saulus. Sangat kejam yang dilakukannya. Yang dia lakukan Saulus ini adalah hal yang sama sekali tidak diinginkan oleh Tuhan. Dia benar-benar membunuh orang-orang Kristen. Ya, sangat sadis bukan? Ya. Sangat sadis begitu. Jadi Saulus adalah orang yang berdosa, yang menganggap dirinya baik. Sebetulnya ini adalah kondisi yang paling sangat celaka. Kalau kita memandang diri kita ini sangat baik, kalau kita memandang diri kita ini istilahnya benar yang terus yang kita lakukan, tanpa kita memandang Kristus. Ya, ini sangat salah ketika kita memandang diri kita ini baik terus, tanpa kita mengetahui bahwa Allah, kenapa kita bisa ada sampai saat ini oleh karena Allah. Tapi kalau kita tidak menyadari akan hal itu, celakalah kita. Ya, istilahnya hidup kita ini ya hidup karena kita sendiri begitu. Hidup karena kita sendiri yang melakukannya. Hidup karena kita sendiri yang mengerjakannya, tanpa kita sadari ada Tuhan yang menolong. Itu sangat celaka ketika kita diri sendiri yang kita banggakan tanpa ada pertolongan Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini juga ada suatu mukjizat yang terjadi, ya. Ada suatu mukjizat yang terjadi ketika, kalau kita baca tadi, ketika perjalanannya, di dalam perjalanannya itu menuju Damsyik ya, menuju Damsyik, dan sudah hampir sampai di kota itu. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat, sehingga membuatnya tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa makan, tidak bisa minum selama 3 hari. Maka peristiwa apa yang terjadi pada waktu ini? Itu mari kita perhatikan. Kalau kita melihat dari ayat 3 sampai ayat 7 ya. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Saulus melalui suatu mukjizat. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan di dalam ayat 3 itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya. Jadi di sini mengalami suatu perjumpaan pribadi. Meskipun pada waktu itu di dalam menuju ke kota Damsyik itu bukan hanya dia sendiri, tetapi oleh teman-temannya. Apakah teman-temannya itu mendengar suara itu? Tidak, ya, tidak. Tetapi yang mereka saksikan itu hanya memancarkan cahaya doang. Kalau itu mereka tahu. Tetapi suara Allah itu, suara Tuhan itu, mereka sama sekali tidak mendengar. Kalau kita perhatikan ya, di ayat 7 itu, maka termangu-mangulah teman-temannya seperti seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi Saulus itu melihat Allah, mendengar suara Allah, tetapi teman-temannya itu tidak melihat. Ini suatu mukjizat bukan? Bagaimana mengalami suatu perjumpaan pribadi di dalam Kristus. Ya, mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus itu sangat luar biasa begitu ya. Kalau kita benar-benar mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, itu wah, luar biasa.
Ketika kita mendengar suara Kristus berbicara kepada kita, itu sesuatu hal yang membuat kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Ya, membuat kita lebih semangat lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Maka teks ini juga Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, berarti sudah sangat terbukti bahwa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu adalah bukan hanya saja sebatas menganiaya orang-orang Kristen, tetapi menganiaya Yesus Kristus juga. Ya, menganiaya Kristus juga. Jadi di dalam percakapan singkat itu ada hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Bahwa Yesus sendiri memperkenalkan diri sebagai korban atas tindakan yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Jadi dia memperkenalkan diri. Dia mengatakan bahwa akulah yang engkau aniaya itu. Yesuslah yang dianiaya oleh Saulus. Bukan hanya orang-orang Kristen itu, tetapi korbannya sendiri adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Walaupun yang hendak dianiaya Saulus adalah orang Kristen, yang seperti saya katakan, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyatakan bahwa yang teraniaya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di sini kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Kristus sebenarnya. Dalamnya kasih Kristus kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Bahwa Tuhan turut menderita dalam penderitaan umat Kristen pada waktu itu. Umat pilihannya pada waktu itu. Jadi dia juga teraniaya. Sama dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita dianiaya oleh siapapun, Kristus juga mengalami akan hal itu. Karena kita sudah di dalam Kristus, di dalam Tuhan, ya, maka Tuhan juga tidak pernah lepas dari hal itu. Dia tetap menopang hidup kita, ya. Jadi ketika hal itu terjadi bagi orang-orang Kristen pada waktu itu dianiaya, Kristus sendiri juga sebagai korban di dalam penderitaan yang dilakukan oleh Saulus. Jadi di dalam melalui mukjizat itu pun ada suatu kesadaran dalam diri Saulus akan dosa yang selama ini yang telah dia lakukan, akan dosa yang selama ini telah dia perbuat begitu. Dia sadar. Dan yang dia sadar adalah yang dia aniaya itu bukan manusia, tetapi Allah, Yesus Kristus yang dia aniaya itu. Ya. Jadi di sini ada suatu perjumpaan pribadi, sebagaimana tema kita tadi. Ya. Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ya. Di sini benar-benar Saulus itu mengalami pertobatan yang sesungguhnya ketika memiliki perjumpaan dengan Kristus. Ya, memiliki perjumpaan dengan Kristus. Jadi di sini juga Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah supaya apa? Saulus itu pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan melalui Saulus itu. Di sini juga kita melihat sekalipun Paulus telah melihat tekad yang kuat, ya, memiliki tekad yang kuat dari dalam dirinya yang awalnya tadi telah mempersiapkan diri untuk bisa membunuh orang-orang Kristen, but di dalam hal itu Tuhan menggagalkan rencana yang jahat itu. Ya. Tuhan menggagalkan rencana yang jahat itu. Yang awalnya tadi sudah merencanakan bagaimana dia membunuh juga murid-murid Tuhan. Tetapi ketika penampakan itu, ketika mukjizat itu terjadi, maka semua rencana itu gagal. Ya, semua rencana-rencana itu gagal. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merencanakan sesuatu hal yang sebenarnya itu rencana yang tidak kita inginkan, yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan? Pernah ya? Pernah. Orang Kristen pernah melakukan sesuatu rencana yang di luar daripada nalar, yang di luar daripada rencana Tuhan. Pernah gagal gak? Pernah. Karena bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa lakukan. Sesuatu kejahatan yang benar-benar di luar daripada rencana Tuhan, Tuhan pasti gagalkan. Tetapi kalau kita nekat, ketika kita merencanakan kejahatan, kita nekat, kita melakukannya, berarti kita hidup di dalam ranahnya iblis, di dalam ranahnya setan.
Karena Tuhan mengkehendaki kita ini sebagai orang Kristen yang baik, bukan melakukan kejahatan, bukan melakukan pembunuhan, bukan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita melakukan? Ketika ada suatu hati gerakan kita melakukan yang terbaik, lakukanlah, ya, lakukanlah itu, jangan menunda, ya. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kita kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan. Ada suatu gerakan di dalam hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, melakukan itu sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Bukan melakukan sebagaimana apa yang iblis perintahkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka lakukanlah itu sebagaimana yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya lanjutkan bahwa Yesus Kristus juga menyatakan diri tadi, ya, menampakkan diri. Ada janji Allah, ada sebuah rencana Allah, ada covenant, ada providensial Allah di dalam, ya. Dan juga bagaimana dia mengajar Saulus ini melalui Ananias, ya. Bagaimana Saulus ini mengajar mengenal Kristus itu melalui Ananias, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat 6, ya, di mana Yesus memberikan perintah kepada Saulus untuk pergi ke sebuah kota. Di sana nanti Tuhan akan memberikan sebuah petunjuk kepada Saulus, ya, untuk melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan sebelumnya. Dan sementara itu juga Yesus mengutus Ananias. Kalau kita perhatikan dari ayat 10 sampai 12, ya, saya bacakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi ini pembicaraan Yesus dengan Ananias. Bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan Ananias untuk pergi ke sebuah kota, ke sebuah jalan untuk menemui Saulus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ananias pada waktu itu? Dia berusaha menolak, ya. Dia berusaha menolak apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu itu kepadanya. Ya, sangat jelas di ayat 13 dan 14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Jadi sudah sangat jelas, Ananias di sini berusaha menolak perintah Allah. Karena kenapa? Saulus itu sudah terkenal sangat jahat. Saulus itu sudah terkenal sangat memberontak, ya. Makanya Ananias takut. Bagaimana hidup saya ke depan ketika ketemu dengan Saulus? Ya, bagaimana hidup saya? Apakah saya ini baik-baik saja ketika ketemu dengan dia? Makanya Ananias di sini ini berusaha menolak, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kembali lagi, bagaimana Allah menuntun langkah Ananias? Karena awalnya tadi sudah bertemu dengan memiliki perjumpaan pribadi dengan Saulus, ya, memiliki perjumpaan, dan itu dia sudah mengalami pertobatan. Sekarang Ananias diperintahkan untuk bisa mengajar Saulus. Mengajar dalam arti bagaimana dia mengenal Kristus, mengenal lebih dalam lagi tentang Kristus, bagaimana dia bisa benar-benar mendengarkan firman Allah. Sehingga di ayatnya yang ke-17, ya, di ayat 17 dan 18, dia akhirnya taat. Ananias ini taat untuk bisa pergi mengajar Saulus. Jadi di dalam hal itu juga ada suatu hal yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap manusia. Bahkan juga di dalam diri kita ada hal-hal rancangan yang telah
Tuhan rancangkan sebenarnya di dalam hidup kita. Pernahkah di dalam sebuah rencana itu sama sekali istilahnya di dalam hidup kita ini sesuatu rencana yang tidak pernah kita rencanakan terjadi? Pernah ya? Sesuatu hal yang sama sekali tidak pernah kita rencanakan tiba-tiba terjadi. Tetapi dalam hal ranah baik ya. Dalam hal-hal yang baik. Dan itu kita harus mengetahui bahwa itu adalah dari Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, sama sekali saya ini nggak pernah merencanakan sebagai hamba Tuhan. Saya nggak pernah merencanakan saya ini mau menjadi hamba Tuhan. Nggak pernah. Nggak pernah mau merencanakan saya hidup ke depan ini seperti ini. Nggak pernah. Tetapi karena di balik itu Allah, Yesus Kristus memiliki rencana yang baik dalam hidup saya. Sehingga di luar daripada rencana saya pun Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik begini. Ya, sama halnya ketika kita benar-benar juga menyerahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan, maka segala hal yang telah Tuhan rancangkan kita bisa lakukan. Ya. Itu hal-hal yang secara garis besar, contoh-contoh kecilnya. Bagaimana telah Tuhan merencanakan hal-hal yang menurut Tuhan itu baik. Mungkin ada hal-hal yang menurut Tuhan baik, menurut kita tidak baik. Ya memang natur manusia, natur dosa itu tetap ada dalam diri kita ya. Sehingga menurut kita itu baik, menurut Tuhan tidak baik. Menurut Tuhan baik, menurut kita sendiri tidak baik. Itulah natur manusia orang berdosa. Selalu istilahnya menang sendiri. Ya, selalu menang sendiri. Dan ini hal-hal yang benar-benar dilakukan oleh Ananias pada waktu itu. Allah telah merencanakan untuk melalui Ananias ini nanti Saulus itu benar-benar lebih dalam, lebih dekat dengan Allah, dengan Kristus. Jadi ada sebuah pertanyaan yang kita ajukan dalam teks ini juga, dalam ayat tentang pembicaraan tentang Ananias ini, ya. Yang pertama, mengapa Yesus tidak mengajar Saulus secara langsung, gitu ya? Kenapa harus melalui Ananias? Ya, mengapa harus melalui Ananias? Padahal kan Yesus Kristus sudah ketemu langsung dengan Saulus. Kenapa tidak diajarkan langsung secara pribadi istilahnya? Kenapa harus mesti Kenapa harus mesti Ananias? Ya, nah ini sebenarnya itu kita bisa melihat bagaimana Saulus ini sebenarnya diuji yang namanya kerendahan hati di dalam dirinya. Diuji yang namanya kerendahan hati di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa menerima Injil kepada orang awam. Ya, kepada orang awam. Karena kenapa Ananias ini sebenarnya bukan sebagai seorang penginjil. Hanya sebagai orang awam yang sebenarnya telah menerima istilahnya firman Tuhan kepada para imam di dalam pengenalan Kristus. Sehingga Allah mengutus Ananias untuk bisa membagikan sebenarnya, memberitakan Injil. Jadi sama halnya kita juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ini selalu saya tekankan bagi anak-anak youth kalau saya kalau saya khutbah bagi mereka. Saya selalu menekankan kepada mereka. Memberitakan Injil bukan hanya saja seorang hamba Tuhan yang dikasih status hamba Tuhan, seorang penginjil, tidak. Tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, kita telah menerima firman. Kita juga harus membagikan, baik di dalam keluarga kita, maupun kepada orang-orang terdekat kita. Apalagi orang-orang yang masih belum mengenal Kristus. Supaya apa? Mereka juga bisa mengalami sebuah perubahan hidup. Memiliki jalan yang benar, ya, memiliki jalan yang benar, mengetahui bahwa Allah Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kehidupan bagi kita. Jadi di dalam memberitakan Injil bukan hanya saja sebatas pendeta saja, penginjil, hamba-hamba Tuhan, tidak. Tapi kita sebagai orang-orang awam juga, kita memiliki hati untuk bisa memberitakan Injil Tuhan.
Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Untuk bisa kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar berita, berita keselamatan, kabar tentang Kristus yang menderita itu kepada orang-orang lain. Ya. Jadi ini suatu tantangan bagi kita. Saya selalu itu kalau saya khotbah kepada di youth itu, saya selalu menantang mereka. Saya selalu menantang. Jadi ya, bagaimana kembali lagi dari kita? Adakah kita semangat di dalam memberitakan Injil? Meskipun kita sebatas hanya orang awam begitu, istilahnya jemaat biasa, jemaat yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Pastinya kan kalau kita sudah setiap hari mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu hal perubahan dalam hidup kita. Dan mungkin kita dari hal itu, pembicaraan dengan orang itu sudah menjadi suatu berkat bagi mereka. Gitu. Bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam hidup, dan kita bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa melalui Ananias ini Saulus benar-benar diuji kerendahan hatinya, dan ia juga harus mendengar pengajaran dari orang Kristen biasa, dari murid Kristus sendiri. Jadi ada banyak orang tidak mempunyai kerendahan hati di dalam belajar firman Tuhan, atau dalam arti mereka diajar oleh Allah sendiri, ya. Diajar itu oleh Allah sendiri. Mereka tidak mau diajar oleh orang-orang di sekeliling mereka, tetapi mereka minta itu langsung dari Tuhan. Saya mau mendengarkan suara Tuhan langsung dari Tuhan sendiri. Jadi banyak orang-orang Kristen seperti itu. Atau juga sudah merasa sangat cukup sehingga tidak mau belajar firman Tuhan lagi. Ya, sudah merasa cukup. Bahkan orang seperti ini tidak lagi bisa maju di dalam pengertian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sendiri aja, meskipun saya sebagai seorang penginjil, saya tetap haus, ya, haus di dalam membaca firman Tuhan, haus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tidak serta-merta saya mengatakan, oh semua isi Alkitab saya sudah tahu kok. Ngapain lagi? Buat apa saya mendengarkan khotbah? Contohnya khotbah Pak Hengki contohnya kan. Percuma, karena saya sudah ngerti semua istilahnya gitu kan. Atau percuma saya beribadah mendengarkan khotbah pendeta-pendeta, Musa, kalau di sini Musa Felix, Musa Andi, percuma karena saya sudah tahu semua. Itu menganggap diri hebat, ya kan? Tetapi saya mau katakan di sini, meskipun sebagai kita ini memiliki sebuah kerinduan yang tetap haus di dalam firman Tuhan, terus mendengarkan dan terus juga melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah haus di dalam membaca firman Tuhan. Istilahnya tetap terus membaca, terus menggali, terus mengingatkan gitu. Dalam hal kita ibaratnya mengenal Kristus itu benar-benar telah ditentukan, ya. Kalau bisa saya katakan ada hal-hal yang telah Tuhan rancangkan untuk kita bisa membagikan kabar kebenaran itu. Jadi dari hal inilah permulaan pertobatan Saulus, ya. Dari hal ini menjadi sebagai orang Kristen dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi tidak semua orang harus mengalami mujizat-mujizat seperti ini. Seperti awal yang tadi saya katakan. Tidak semua orang mengalami sebuah mujizat-mujizat yang dialami oleh Saulus ini, ya. Tetapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh harus pernah mengalami setidaknya satu kali memiliki pertemuan pribadi. Kalau kita berdoa saja kepada Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang di dalam hidup kita itu kayak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Dari hal kita berdoa, kita juga memiliki relasi sebenarnya dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Makanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangat berbeda-beda. Mungkin di dalam doa kita, di dalam hal-hal lain begitu.
Jadi jangan kita juga sebagai orang Kristen itu hanya sebatas Kristen KTP, ya. Orang Kristen KTP yang sama sekali hanya dikatakan status Kristen doang, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah membaca firman Tuhan. Ini yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita dikatakan sebagai orang Kristen, jangan hanya sebatas status kita ataupun menjadi sebatas Kristen KTP, tetapi benar-benar kita menjadi orang Kristen yang baik, benar-benar setiap hari mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui doa. Kita juga beribadah, kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita benar-benar memiliki hati yang haus akan firman Tuhan? Ya, yang haus akan firman Tuhan. Ya. Adakah kita benar-benar menjadi orang Kristen yang diinginkan oleh Allah, yang melakukan yang terbaik? Adakah kita saat ini sebagai orang-orang Kristen yang dipercayakan? Adakah kita mengabarkan Injil? Adakah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ya di gereja ini. Di bulan 7 ini bulan keluarga, dan tema-tema di dalamnya adalah tentang keluarga. Ya, satu hal yang saya masih ingat sampai saat ini, ya, adalah tema minggu lalu, tema Musa Andi minggu lalu. Ayah, temanya ayah, apa yang engkau wariskan? Apa yang engkau wariskan? Apakah harta, kekayaan, bisnis, keuangan? Apakah itu yang dimaksud secara Alkitabiah? Tetapi yang diwariskan ayah atau orang tua sebenarnya adalah iman kepada anak-anaknya. Ya, iman. Kalau saya bisa ambil sebuah kesimpulan dari khotbahnya itu, iman itu suatu benar-benar harta warisan yang tidak pernah bisa diambil. Ya, harta warisan yang benar-benar tidak bisa diambil. Jadi ketika kita membagikan harta warisan sebagai seorang ayah kepada anak-anak tentang iman, maka kedepannya pun mereka tetap kuat di dalam iman, pengenalan akan Tuhan itu. Tetapi kalau kita mewariskan secara benda, mungkin bisa. Tetapi yang lebih secara alkitabiahnya adalah iman. Ya. Jadi sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua mengajak di dalam keluarga itu, mengajak istri, anak-anak untuk bisa mengambil satu waktu untuk bisa bersekutu di dalam Tuhan. Itu yang diharapkan. Jadi ini sesuatu hal yang benar-benar juga kita renungkan. Di dalam kisah Saulus ini juga, yang hendaknya nanti di dalam kisah selanjutnya itu Saulus ini diganti namanya menjadi Paulus, bukan lagi Saulus. Ya. Di dalam kisah-kisah selanjutnya, di dalam kisah memang di dalam kisah 9 ini, tapi saya nggak mau panjang lebar, hanya saya bahas sampai ayat 18 saja. Ini menarik kalau saya renungkan, menarik sekali. Jadi hendaknya juga kita sebagai orang-orang Kristen, ya, yang awalnya Saulus ini benar-benar ditakuti, ya. Tetapi kalau kita perhatikan sekilas saya membahas di ayat-ayat selanjutnya itu, ia benar-benar bersekutu dengan sesama saudara seiman. Yang awalnya sama sekali ditakuti karena orang jahat, gitu kan. Dan meskipun pada awalnya orang Kristen sama sekali takut dengan Saulus, bahkan Ananias sendiri juga takut, bahkan juga orang-orang Kristen di Yerusalem juga takut, tetapi pada akhirnya mereka bersatu. Karena kenapa? Allah telah merencanakan yang terbaik bagi Saulus untuk mengenal Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, Ananias menyebut Saulus ini sebagai saudaraku. Dia menyebut itu saudaranya, saudara di dalam Kristus.
Tidak lagi menganggap Saulus itu musuh saya, musuh, tetapi dia menganggap saudaraku. Kemudian di ayat 25 kalau kita lanjut di ayat 25, tapi saya hanya sekilas saja, saya nggak mau bahas. Di sana dikatakan orang Kristen di Damsyik pun menolong Saulus, ya, menolong Saulus. Bahkan juga Barnabas sendiri itu menerima Saulus yang awalnya dimusuhi. Setelah mengenal Kristus, mereka menerima, ya. Bahkan orang-orang Kristen di Yerusalem juga yang awalnya takut dengan Saulus, bahkan mereka menolong Saulus ketika telah mengenal Kristus. Dan di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Saulus atau Paulus ini, ya, Saulus, ya, bagaimana dia benar-benar mengabarkan Injil, menulis surat, ya, menulis beberapa kitab, ya, menulis beberapa kitab. Jadi ini suatu hal yang telah Tuhan rancangkan sebelumnya sebenarnya. Jadi hendaknya juga kita mengalami yang namanya perubahan hidup ketika kita memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Memiliki hati yang rindu, peka terhadap apa yang telah Tuhan firmankan. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertobat, sekalipun ia dulunya anti-Kristen, maka kita harus menerima dia, ya. Kita harus menerima dia, merangkul dia, mau bersekutu dengan dia. Bahkan juga yang masih belum saat ini juga, ya tetap aja kita memberitakan Injil. Mau menerimanya, tidak menerimanya, tidak masalah. Yang penting kita terus memberitakan. Nanti secara pelan-pelan, pasti ada sebuah gerakan, ada dorongan dalam hatinya untuk mau mengenal Tuhan. Menyerahkan hidupnya, totalitas hidupnya untuk bisa percaya kepada Kristus. Ini tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Maukah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita hanya sebatas duduk saja? Jikalau mau, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa memberitakan kabar kebenaran itu kepada orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan, yang masih belum mengenal Kristus. Jangan dulu di luar, tetapi di dalam keluarga kita, ketika keluarga kita masih belum mengenal Kristus, mari secara pelan-pelan memperkenalkan Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, ya, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekiranya Allah menggerakkan hati kita, bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita, memberitakan Injil Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, mengingatkan kita kembali, sebagaimana kita orang-orang yang dulunya tidak hidup di dalam Tuhan, dan saat ini kita benar-benar mengalami perubahan, mengalami sebuah perjumpaan untuk mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur pada malam hari ini suatu firman yang telah kami terima. Kami terus haus akan firman Tuhan. Kami terus mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kami mau memiliki suatu hati untuk dapat membagikan, untuk dapat memberitakan Injil Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang di luar sana, bahkan di dalam keluarga kami, sehingga di dalam satu keluarga bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Kristus yang adalah Allah yang benar-benar memiliki Allah yang sanggup, Allah juga pencipta yang benar-benar memiliki kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami agar kami sungguh-sungguh dan senantiasa bisa menerima firman Tuhan ini dan bisa membagikan
firman Tuhan ini bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saya telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.